Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membeli salah satu produk digital yang aku buat dan ini bentuknya sebenarnya seperti presentasi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar e-book aja yang teman-teman baca, tapi ini adalah rekaman ketika aku menjelaskan beberapa penjelasan tentang bisnis produk digital. Jadi kenapa sih disebut cuan pasif income? Karena kita tuh bikinnya cuma sekali tapi bisa dijual berkali-kali ya. Bahkan ketika kita tidur itu pun juga bisa mendatangkan uang gitu dengan bisnis atau menjual produk digital. Gitu ya. Oke, sebelum lanjut kita kenalan dulu. Maaf banget ya karena aku lagi flu juga ini ya. Perkenalkan namaku Nurul Habibah dan sudah hampir 10 tahun ya aku menekuni dunia digital kreator. Aku sudah punya anak 3 dan anak yang pertama udah SMA. Jadi udah teman-teman bayangin usia ternyata tidak mempengaruhi semangat kita untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih muda jangan keburu-buru untuk menyerah ya karena kita harus semangat nih ya untuk belajar hal baru. Oke, ini aku kenalin dulu sejak 2000 tahun 2011 ya. Aku tuh udah blogger gitu. Sorry ya. Udah di blogger. Jadi kayak menulis gitu loh teman-teman. Aku punya blog tapi karena blogku sekarang udah berbayar jadi dan berbayar terus lupa belum update lagi jadi kayak belum aku urus lagi gitu ya. Namanya dulu pakai Blogspot gitu. Kalau Blogspot tuh free. Kemudian aku jadi copywriter juga atau freelancer untuk menulis di beberapa website gitu ya. Terus jadi dropshipper. Dropshipper itu kayak kita menjualkan sesuatu tapi kita nggak ikut packing barang. Jadi kita cuma menjual dengan perbandingan harganya tuh lebih mahal gitu ya. Jadi kita ambil keuntungannya di sana. Tahun 2016 aku mengenal dengan istilah passive income, gimana kita membuat konten, uang itu akan jalan ketika kita tidur gitu ya. Jadi mereka akan kerja untuk kita dan tahun 2016 sampai sekarang aku masih menjalankan YouTube, cari uang dari YouTube AdSense. Ini tanpa menunjukkan wajah ya, ada juga sih beberapa yang menunjukkan wajah. Nah, tahun 2020 ini aku masuk di TikTok affiliate. Lebih tepatnya di 2021 di TikTok affiliate ini ya. Kemudian di 2023 ketika TikTok tutup, nah itu aku terjun ke Shopee affiliate sampai sekarang. Dan beberapa poin ini masih aku jalankan ya. Kemudian 2024 ini termasuk baru yaitu produk digital atau pakai platform Link ID dan ini benar-benar baru buat aku juga ya. Sebenarnya udah lama sih udah 3 tahunan tapi dengan sistem yang terotomatisasi aku baru mengenal ini. Makanya ini sesuatu hal yang baru buat teman-teman. Please jangan nyerah ya buat mau belajar karena apa? Ini benar-benar peluangnya di masa depan ini cerah ya. Karena semuanya sekarang berbau produk digital. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah kenalan ya. Tadi udah kenalan, udah berapa tahun aku terjun di sana. Kemudian kita lanjut di produk digital itu apa sih? Ini produk atau barang yang dijual tidak berbentuk fisik. Jadi bentuknya tuh kayak software gitu loh teman-teman, kayak e-book. Jadi kalau e-book itu kan baca ya, tapi kalau seperti ini rekaman, video kayak gitu kan menjelaskan dan ini lebih nampol sih sebenarnya untuk mudah dipahami atau tinggal didengerin aja gitu ya. Tapi ada juga kalau teman-teman bisa bikin e-book ya e-book ya. Dia itu produksinya cuma sekali, bikinnya sekali aja tanpa ada HPP, jadi seperti produk fisik itu nggak ada. Kalau ini penjelasannya nanti ya. Kita lanjut. Nah, keuntungan jualan produk digital itu apa sih? Dia itu profitable ya, teman-teman. Jadi profitnya itu cukup besar karena tanpa biaya produksi. Dan juga bisa terotomatisasi. Nah, saat kita tidur, saat kita jalan-jalan, saat kita bekerja pun bisa dapetin uang.
produk digital ini dia itu akan masuk ke email pembeli secara otomatis. Nah, marketnya itu akan terus tumbuh nih karena beberapa tahun ke depan produk digital itu akan semakin banyak ya. Sangat disayangkan kalau kalian tidak segera menciptakan produk digital dari sekarang karena keuntungannya banyak banget ya daripada teman-teman jual produk biasa gitu ya atau produk fisik. Nah ini gambarannya kalau ada produk fisik dia itu biaya produksinya tinggi ya, ada biaya produksi, ada biaya packing, kita harus packing barang, ada gaji tim dan juga biaya iklan atau platform. Nah kalau produk digital nyaris tidak ada, kecuali kalau teman-teman pakai biaya iklan ketika sudah fix produknya apa, platformnya apa dan teman-teman punya budget, teman-teman bisa menambahkan biaya iklan ataupun platform tertentu. Oke ya, jadi nyaris nggak ada sama sekali nih ya. Nah, sisi gelap jualan produk digital itu teman-teman pasti akan banyak banget ya menjumpai akun media sosial yang istilahnya itu hanya sekedar yang diposting itu seputar uang. Nah, seputar uang, gimana dapetin uang kayak gitu ya, tanpa ada ilmu ataupun personal branding mereka yang kuat. Nah, jadi kayak jual produk itu secara brutal gitu loh teman-teman. Pasti teman-teman akan dapetin ebook yang nggak berkualitas ya. Makanya hati-hati banget kalau membeli produk digital dengan melihat akunnya. Akunnya ini kredibel nggak? Akunnya orangnya benar-benar tahu atau enggak gitu ya. Atau mereka hanya flexing. Flexing itu kayak promo-promo tapi dengan mencantumkan nominal komisi atau penghasilan dari produk tersebut. Ya, itu sisi gelapnya. Jadi teman-teman yang hatinya itu di situ, hati-hatinya ya, waspada. Karena ya namanya ilmu kalau kita beli ilmu yang didapatnya daging itu kan kayak puas banget gitu ya. Nggak ada yang rugi dengan ilmu yang masuk ke otak kita ya. Nggak ada yang rugi. Takutnya nanti kalau teman-teman dapat ebook sampah kayak gitu loh. Nah, itu hanya apa namanya hanya mereka hanya ngambil dari chat GPT atau dari Google kayak gitu ya itu kan sayang banget ya. Oke. Nah, gimana kalau yang nggak punya keahlian gitu ya, gimana mau bikin produk digitalnya? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, itu bisa dengan membuat affiliate. Jadi, kamu akan mendapatkan komisi dari manfaat produk tersebut ya. Jadi, membuat akun dan kemudian posting yang berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar flexing, tapi juga kamu membuat video pendek tentang manfaat produk digital yang kamu jual, yang kamu affiliate-kan gitu. Nah, gimana sih jual produk digital itu? Ini melalui link ID ya. Jadi link ID ini adalah platform tempat menjualnya produk digital. Seperti CS lah ya, ketika melayani pembeli, transfer sampai produk digital itu diterima dan melalui email itu ada sistem yang terotomatisasi ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu melayani kecuali teman-teman mencantumkan WA dan WA itu bisa jadi curhat atau konsultasi calon pembeli ke kalian gitu ya. Nah, setelah produk digital jadi, itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu teman-teman bisa mendaftarkan di link ID. Gimana sih cara bikin produk digitalnya? Nah, teman-teman ini harus digarisbawahi adalah cari tahu masalah orang. Kamu membuat solusi. Jadi kalau sudah nentuin masalah, kamu bisa minta bantuan AI ChatGPT. Nah, itu sebagai alat bantu, habis itu teman-teman masukin tuh tips ataupun pengalaman. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Setelah dapat bantuan ChatGPT atau AI tadi, teman-teman bisa lakukan rewrite atau menulis ulang. Apa yang kamu tulis diulang sambil melihat panduan terstrukturnya dari ChatGPT, kemudian teman-teman bisa mengolah lagi sesuai pengalaman dengan bahasa yang sederhana. Nah, terus berapa lembar nih Kak kalau misalnya butuh bikin ebook? Itu untuk
pemula bisa 5 sampai 10 atau 15 lembar. Itu kalau bentuknya PDF ya atau e-book. Kalau rekaman seperti penjelasanku seperti ini kan pakai rekaman. Nah, ini nanti teman-teman durasinya bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh ide produk digitalnya seperti apa? Nah, ini contoh yang aku buat karena aku punya pengalaman di YouTube AdSense, jadi aku bikin ini. Jadi ebook yang aku buat ini di tahun 2023. Punya pengalaman cari duit YouTube AdSense. Akhirnya aku buat e-book ini aku jual di harga 55.000. Kemudian contoh digital lain, produk digital lainnya adalah jualan kelas memasak. Ini harganya variatif sesuai dengan resep, itu harganya 15.000. Ini punya temanku ya teman-teman. Sampai harga 200.000 biasanya paket bundling banyak. Nah, ini laris banget ya, dia penghasilannya udah 100 jutaan itu. Hanya dengan jualan kelas. Kok ini ada sih jualan kayak gini kok laku sih? Ya laku karena ada nilai value-nya. Value-nya apa? Contohnya kayak kelas gini kan di YouTube banyak nih ya resep-resep mie viral. Tapi di situ teman-teman nanti akan masuk ke grup. Nah, di grup nanti akan ada sharing-sharing ataupun evaluasi, curhat gitu ya. Ini hasil masakanku seperti apa? Nah, itu value-nya. Nah, kayak gitu ya, ide produk digitalnya tuh banyak. Ini contohnya ebook, ini contohnya jualan kelas. Ini sebenarnya jualan kelas itu sah-sah aja sih menurut aku ya. Karena memang semua ilmu kan juga ada beberapa ilmu yang nggak gratis gitu loh. Kecuali kalau teman-teman mau kasih gratis ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memang punya produk digital sendiri, ini bisa bermanfaat bagi orang lain juga kan. Kemudian membangun personal branding. Kalau tadi udah bisa gitu ya, udah bisa membuat produk digitalnya, teman-teman membuat personal branding nih melalui akun media sosialnya. Tujuannya agar calon pembeli itu punya kepercayaan supaya mau beli produk digital kamu. Caranya gimana? Cari keunikan. Jadi teman-teman, misalnya contohnya kamu seorang ibu ya, ada keunikan lain kamu punya penghasilan dari HP nih, cuma modal HP aja. Nah, itu dikaitkan gitu atau eh, di apa tonjolkan gitu keunikannya. Terus misalnya kamu seorang ASN, kamu punya kehidupan nomaden, sering pindah tugas lintas kota, lintas pulau. Nah, ini bisa nih keunikannya kamu tambahin di sini. Kamu nanti akan punya tips-tips gimana cara apa namanya eh, hidup kalau nomaden tuh seperti apa kayak gitu ya. Jadi bisa ngasih value-value atau bonus-bonus di situ. Kemudian contohnya kamu seorang guru, kamu tuh hidup di desa. Nah, ini juga bisa dikombinasikan. Makanya cari keunikannya kemudian disatukan gitu untuk membangun personal branding yang unik. Tujuannya sih biar viral juga sih ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar latihan terus. Skill utama yang dibutuhkan sepanjang masa itu ada 3 ya teman-teman untuk beberapa tahun ke depan. Itu ada marketing selling, gimana kita bisa menjual, copywriting secara kepenulisan, dan desainer. Sekarang itu kan banyak aplikasi yang membantu seperti Canva maupun AI. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu. Kemudian riset kompetitor. Ini kalau teman-teman udah selesai buatnya, bisa optimasi bio, buat bikin identitas konten, gimana konten itu bisa memorable. Pilih satu style yang diulang-ulang, direpetisi terus semua konten. Aduh maaf banget ya, ini aku lagi take shoot ini benar-benar malam ya, jadi dingin. Aku ulangi ya, ini untuk identitas konten itu bagaimana konten bisa memorable. Jadi bisa diingat nih konten kalian tuh tentang apa sih kayak gitu. Jadi pilih satu style dan diulang terus-menerus. Kemudian pilih foto profil yang menarik. Jadi sesuaikan ya dengan foto profil yang menarik. Oke.
Oke, selanjutnya ciptakan eksistensi. Jadi teman-teman harus terus-menerus aktif di media sosial teman-teman, biar audiens atau em, calon pembeli itu aware terhadap akun media sosial kamu gitu ya. Oke, kita mandiri dengan punya produk digital, kita tidak tergantung bayaran endorse maupun brand yang lain. Jadi apapun profesi kalian itu pasti bisa punya produk digital. Kayak gitu aja ya penjelasannya. Terima kasih yang udah beli produk digital aku ini. Semoga bermanfaat dan menurut aku ya teman-teman terus semangat belajar dan jangan sampai menyesal untuk membeli ilmu dari mana aja karena kita harus selalu menyimpan gelas kosong ya biar terisi terus dengan hal-hal yang baru dan bermanfaat. Tentunya untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.